Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 12 bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, bagian 1, yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai langkah awal proses pembelajaran pada bab ini, silakan Anda semua amati gambar berikut. Apakah yang ada di pikiran Anda? Keadilankah, hukuman, atau pengadilan? Ya, ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Kedua hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan di negara kita. Karena negara kita adalah negara hukum. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah peraturan yang mengurus tata tertib masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga agar hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, serta adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan dari hukum. Di antaranya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri yang dituangkan dalam sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila tidak mempunyai landasan atau dasar hukum yang kukuh. Sekarang silakan Ananda temukan dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Sekarang kita akan membahas tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa yang Anda rasakan apabila ketika ulangan ada yang mencontek, tetapi tidak ditegur oleh guru? Atau ketika terjadi pembulian, tetapi semuanya mendiamkan? Tentu saja sebagai warga negara yang baik, Anda akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan, bahkan ketertiban pun tidak akan didapatkan. Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Sekarang silakan Ananda semua menyimak berita berikut. Aceh, 4 anggota sindikat penyelundupan 50 kg sabu divonis mati, sedangkan 1 orang lagi divonis dengan hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pasca pembacaan putusan, kelima terdakwa akan melakukan banding ke pengadilan. Anda masih bersama kami di Dua Arah. Lebih
dari 80% responden yang dilakukan survei nasional oleh Indobarometer menyetujui pelaksanaan hukuman mati di Indonesia untuk kasus kejahatan luar biasa, di antara adalah narkotika dan juga kasus korupsi. Jika Anda menginginkan tidak ada lagi hukuman mati di Indonesia, padahal masyarakat Indonesia masih setuju, pemahaman apa yang sebenarnya belum dimengerti oleh masyarakat hingga akhirnya menurut Anda ini adalah salah karena mereka setuju dengan hukuman mati, Mas Riki? Pertama, sistem peradilan pidana kita adalah dilakukan oleh manusia dan tidak ada manusia yang sempurna dan rentan salah. Di Indonesia sistem peradilan yang sesat, Anda banyak sekali. Dari dulu kita kalau anak hukum sudah tahu Sengkon Karta sampai sekarang masih sistem peradilan dilaksanakan oleh manusia, nggak ada. Ya persis, makanya karena persis dilakukan, karena persis semua negara diterapkan peradilan pidana yang ada kelemahan, maka jangan kita tempatkan ada hukuman yang nyawa menjadi taruhannya, karena kita tidak bisa kembalikan orang yang salah divonis mati. Di Amerika Serikat memang ada negara bagian menerapkan hukuman mati dan ada eksekusi, tapi sampai sekarang masih banyak orang